Nah, kita bersyukur di masa kita ini masih banyak dari para ulama ul-amilun, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bersanad. Karena hadhihi zaman, hadha zaman, zamanul fitan, zamanul mihan. Ini zaman fitnah, zaman ujian. Muncul firqah-firqah yang selalu menyatakan diri mereka benar, firqah najiyah yang selamat. Adapun yang lain adalah menyimpang, adapun yang lain adalah bid'ah, adapun yang lain adalah dolal, sesat. Alhamdulillah, sejak dahulu disebutkan oleh para ulama, di antaranya kitab Al-Hadarim fi Mahid Hind, orang-orang Hadramut di Teluk India. Kitab tersebut ditulis oleh seorang doktor. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut, sejak dahulu Islam yang datang ke Nusantara, bukan hanya Indonesia, tapi juga Malaysia, Brunei, Filipina, dan wilayah-wilayah sekitarnya, itu mereka mendapatkan talaqi ajaran Islam dari ulama-ulama Hadramaut yang bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, dengan akhlak yang sangat luar biasa. Merubah daripada bangsa-bangsa yang tadinya tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang mengenal Nabi Muhammad, dirubah menjadi bangsa-bangsa yang mayoritas Islam bahkan di dunia. Mereka ilmunya tidak asal diambil, melainkan ilmu mereka memiliki mata rantai yang bersambung hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsalatan minhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmud wa ashrafi hamad tariqata rushdin qad talaqqa alladhi laha minas sirri amjadu khalaifu amjadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa auladihi. Disebutkan oleh al-Imamul Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi atau Al-Hibshi, beliau mengatakan keilmuan ulama-ulama yang berasal di negeri Hadramaut, khususnya Sadatu Ali Ba'alwi, itu mereka datang membawa rantaian sanad yang mereka ambil, bersambung sanad ilmu tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan yang lurus, jalan yang memberikan petunjuk bagi umat, yang mereka dapat dari rahasia-rahasia ilmu dari para salaf mereka yang mulia. Mereka dapat dari ayahnya, dari gurunya, yang belajar lagi kepada gurunya, dan sanadnya terus bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman dua pusaka Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita, Nabi sebutkan, walaupun hadis ini mursal, wa mursalun minha sahabius saqat wa kul qaribun ma rawarawin faqat, terputus sanadnya dari sahabat, tidak nyampe tabi'in langsung ke Nabi. Dalam riwayat Imam Malik bin Anas, Nabi bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, lan tadillu abada, lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnatan nabiyih. Ini hadis mursal. Hadis mursal riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Riwayat yang sahih adalah kitabullah wa itrati ahla baiti, aku tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan keturunanku, ahlul baitku. Al-Imam Mula Ali Qori ketika menjelaskan makna hadis tersebut, yang dimaksudkan pusaka Nabi, keturunanku dari ahlul bait, minal ulama, yaitu ahlul bait Nabi, turunan Nabi yang ulama, yang ahli ilmu. Mereka itulah pusaka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Karena pemahaman daripada Al-Quran itu bisa berbeda. Teks Al-Quran Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Al-Quran
dan kami menjaganya. Makna yang dijaga di dalam Al-Quran ini adalah lafadznya, teksnya, bukan maknanya. Maka kalau maknanya, kaum Khawarij, mereka banyak yang hafal Al-Quran, mereka tahu arti-arti dalam Al-Quran, tapi pemahamannya keliru, hingga mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sayyidina Ali mengatakan, kalimatul haq yuradu bihal batil, ucapannya benar tapi tujuannya adalah kebatilan karena salah di dalam memahami. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afathum minal fahmi sakimi, berapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar karena sebab pemahamannya yang keliru. Maka Al-Quran tidak cukup dipahami secara tekstual, tapi maknanya itu kita bisa pahami lewat sanad pemahaman para guru. Dari guru ke guru mereka bisa memahami dengan benar karena ada pertanggungjawaban ilmiah lewat sanad-sanad para guru yang bersambung sampai kepada pemahaman yang paling benar, yaitu pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengarang kitab khusus berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, metode para salaf di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara, ada metode dan ada landasan ilmu di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang benar adalah pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan lewat sanad-sanad keguruan yang bersambung hingga kepada pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjaganya Al-Quran, lafadznya, maknanya tidak ada jaminan perjagaan dari Allah. Sehingga banyak firqah-firqah yang menyimpang memahami Al-Quran dengan keliru. Disinilah pusaka yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, ulama-ulama dari kalangan Ahlul Bait Nabi atau ulama-ulama yang tidak memiliki nasab kepada turunan Rasulullah, namun mereka memiliki sanad keguruan yang bersambung kepada ulama-ulama dari turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita pelajari para kiai-kiai yang dahulu berjuang untuk Republik Indonesia dari golongan ahli sunnah wal jamaah, tidak ada satu di antara mereka melainkan pasti memiliki guru yang adalah anak turunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para ulama ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau di antara guru-gurunya dari ulama kalangan Ahlul Bait Rasul, yaitu kakak daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bernama Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Itu adalah salah satu guru daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya, Kiai Mahfud Termasi, Syekh Nawawi Banteni, Kiai Soleh Darat, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Ihsan Jampe, semuanya memiliki sanad guru yang bersambung kepada ulama dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikutilah para guru yang jelas memiliki sanadnya, yang jelas akidahnya, yang jelas guru-gurunya, itu agar kita selamat. Karena memang alamatus saah, munculnya fitnah, termasuk fitnah di dalam agama kita sendiri. Jadi jangan ragu, tetap ikuti jalan yang telah digariskan oleh ulama yang sudah jelas kontribusinya bagi agama Islam, bagi bangsa ini. Yang terdekat misalnya di Ternate, mufti-mufti dari sejak dahulu, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Kemudian saya ziarah di belakang Masjid Kesultanan, ada dua makam ulama juga. Yang satunya saya lupa namanya, marganya Jamalul Lail. Bahkan majlis ta'lim dari Kesultanan Ternate itu saya pernah mengajar, khusus keluarga Kesultanan. Itu majlis ta'limnya bernama Majlis Ta'lim Jamalul Lail. Jamalul Lail adalah ulama yang mengajar kepada Sultan Ternate, kata mereka.
yang asalnya tentu dari Hadramut karena Jamalul Lail ini juga habaib. Kemudian di samping makam lainnya ada Al-Habib Hasan bin Hussein Baharun. Itu kuburannya ada di belakang Masjid Kesultanan. Dan saya coba menghitung tahun lahirnya dan tahun wafatnya, kurang lebih beliau itu 200 tahun yang lalu. Wafat 200 tahun yang lalu. Kemudian guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sudah jelas kontribusinya, bahkan diangkat sebagai pahlawan nasional. Berapa banyak sekolah yang beliau bangun, berapa banyak tempat yang beliau berdakwah. Bahkan di usia senja beliau rela masuk ke Ternate, masuk ke Halmahera, lewati lautan, naik kereta, naik gerobak, didorong, semuanya beliau lakukan dakwah fi sabilillah. Para kiai-kiai juga berjuang di tanah Jawa. Kiai Hashim Asy'ari, Khalil Bangkalan, Kiai Asad Arifin, dan banyak dari para ulama-ulama yang mereka itu satu keluarga, satu sanad, satu ilmu. Nah, inilah yang kita harus berpegang teguh dengan ajaran-ajaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.